Perkenalkan, nama saya Haris Panggabean. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang konsep dan gaya kepemimpinan. Tapi sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Haris Panggabean, NIM 180866136 dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baik, kita masuk ke slide kedua, yaitu tentang pembahasan. Jadi kali ini yang kita bahas yaitu tentang ada 4 bagian. Yang pertama itu pengertian kepemimpinan pendidikan, yang kedua fungsi kepemimpinan pendidikan, yang ketiga prinsip kepemimpinan pendidikan, yang kelima gaya kepala sekolah. Jadi yang kita bahas pada diskusi kali ini yaitu tentang ada 4: pengertian kepemimpinan, fungsi kepemimpinan pendidikan, prinsip kepemimpinan pendidikan, gaya kepala sekolah. Kalau kita pikir-pikir, apa sih itu pengertian kepemimpinan? Mari kita lihat di slide ketiga. Di slide ketiga, pengertian di sini ada pengertian kepemimpinan pendidikan. Jadi sebenarnya apa sih itu kepemimpinan? Pemimpin itu, kalau secara umumnya, pemimpin itu adalah orang yang mampu memimpin kita untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya seperti dalam suatu organisasi, kita adalah pemimpinnya, kita ketuanya. Jadi kita bertugas untuk memimpin mereka untuk menjalankan semua proker-proker yang sudah kita rencanakan. Jadi di kali ini pengertian kepemimpinan menurut para ahli yaitu A. William G. Scott dan F. A. Nigro, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada para pengikutnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi di sini kan sudah jelas tujuannya itu, pemimpin itu adalah orang yang membimbing seorang lain demi mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya kita masuk ke bagian slide keempat. Baik, kita masuk pada slide keempat. Di sini kita membahas tentang fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan di sini dibagi menjadi 7 bagian. Ini berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pertama sebagai pendidik. Kenapa fungsi kepemimpinan itu yang pertama sebagai pendidik? Karena kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari suatu proses pendidikan, dan guru merupakan pelaksana dan pengembangan kurikulum di sekolah dengan tujuannya yaitu proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua sebagai manajer. Salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah pelaksana kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini kepala sekolah dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada guru-guru untuk dapat melaksanakan kegiatan dan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan. Yang ketiga sebagai administrator. Fungsi kepemimpinan sebagai administrator adalah untuk mengelola keuangan, bahwa untuk tercapainya suatu peningkatan dan kompetisi guru tidak lepas dari faktor biaya. Yang berikut sebagai supervisor. Sebagai supervisor untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran secara berkala. Kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan dan lain sebagainya. Yang berikut, yang kelima, yaitu sebagai leader atau pemimpin. Dalam kategori pemimpin, setidaknya kita mengenal 2 gaya kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Selanjutnya sebagai inovator. Sebagai inovator,
dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat, menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan di sekolah, sehingga dia dapat sebagai inovator di suatu sekolah tersebut. Yang berikutnya sebagai motivator dalam rangka sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi tenaga pendidikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sekian hasil presentasi saya dari kelompok 8 dari slide 1 hingga slide keempat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi dari Haris. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risma Febriani, NIM 1808643. Di sini saya akan membahas tentang prinsip kepemimpinan pendidikan. Prinsip kepemimpinan pendidikan dibagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip pelayanan, yang kedua prinsip persuasi, yang ketiga prinsip bimbingan, yang keempat prinsip efisiensi, yang kelima prinsip berkesinambungan. Kita masuk ke slide 6, yaitu membahas tentang prinsip pelayanan dan prinsip persuasi. Apa itu prinsip pelayanan? Prinsip pelayanan adalah unsur pelayanan dititik beratkan pada diri pembimbing, pendidik atau kepala sekolah yang difokuskan pada kepentingan dan perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu prinsip persuasi. Apa itu prinsip persuasi? Prinsip persuasi adalah pemimpin pendidik memperhatikan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi keberhasilan program kependidikan yang sedang atau yang akan dilaksanakan. Selanjutnya kita masuk ke slide 7, yaitu prinsip bimbingan. Prinsip bimbingan adalah pemimpin pendidik hendaknya membimbing peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang kemudian yaitu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi adalah prinsip ini menekankan pada pengelolaan daya guna yang maksimal dalam pelaksanaan pendidikannya yang berkaitan dengan dana, waktu, tenaga, dan pikiran. Yang kemudian yaitu prinsip berkesinambungan. Prinsip berkesinambungan ada bertujuan agar kepemimpinan pendidikan ini tidak dapat hanya diharapkan pada satu waktu, tetapi perlu secara terus-menerus selama mereka berada di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Ilahi dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan slide 9 sampai slide 12, melanjutkan dari penjelasan dari teman tadi. Yaitu saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah. Di sini ada 4 gaya kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang otokratis, yang kedua kepemimpinan yang pseudo demokratis, yang ketiga kepemimpinan yang laissez-faire, dan yang keempat kepemimpinan yang demokratis. Baik, di sini saya akan menjelaskan empat gaya dari kepemimpinan kepala sekolah. Baik, yang pertama yaitu kepemimpinan yang otokratis. Di sini kepemimpinan yang otokratis yaitu pada dasarnya pemimpin yang otokratis memiliki sifat yang ingin berkuasa dan memperlihatkan kekuasaannya. Contohnya di sini yaitu ciri-cirinya yaitu pemimpin yang otokratik itu yaitu memegang kewenangan mutlak bersikap adigang, adigung, dan adiguna. Yang kedua yaitu kuasa dipusatkan pada diri pemimpin. Dan yang ketiga yaitu merumuskan sendiri ide, rencana, dan tujuan. Dan yang keempat memiliki kebijakan sendiri. Yang kelima yaitu menetapkan keputusan sendiri. Itulah
ciri-ciri dari kepemimpinan otokratik tersebut. Yang selanjutnya kita masuk ke kepemimpinan yang pseudo demokratis. Di sini pseudo demokratis tersebut yaitu pemimpin yang diibaratkan banyak memakai topeng. Ia pura-pura memperlihatkan sikap demokratis di dalam kepemimpinannya, sementara dia di belakang sebaliknya. Begitulah. Contohnya yaitu atau lebih jelasnya seperti ini. Ia ingin memberikan kesan bahwa ia sesungguhnya memperhatikan pendapat dan masukan, tetapi bahwasanya ia licik sekali dan manipulasi sedemikian rupa sehingga pendapatnya lah yang harus disetujui dan diterima rapat. Itu adalah contoh dari pemimpin dalam rapat. Itulah pemimpin yang pseudo demokratis. Yang berikutnya yaitu kepemimpinan yang laissez-faire. Di sini kepemimpinan tersebut yaitu menghendaki bahwasanya diberi banyak kebebasan. Ia berpandang bahwa biarlah para guru bekerja sesuka hatinya, berinisiatif dan menjelaskan kebijakan sendiri. Pandangannya bahwa para guru-guru akan bekerja dengan kegembiraan tanpa kekangan. Jadi dia bersikap bebas dan positive thinking terhadap guru-guru yang akan mengajar. Gitulah. Dan selanjutnya yang terakhir kepemimpinan yang demokrasi, yaitu pemimpin yang demokrasi menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompok, yaitu secara bersama-sama berusaha dan bertanggung jawab mencapai tujuan bersama. Jadi di sini pemimpin tersebut dia akan bekerja sama dan tidak pokoknya dia tidak ada menganggap dirinya sebagai ketua atau sama aja sama guru-guru yang lain. Yang penting mencapai tujuan secara bersama. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedemikian rupa sehingga pendapatnya lah yang harus disetujui dan diterima rapat. Itu adalah contoh dari pemimpin dalam rapat. Itulah pemimpin yang pseudo demokratis. Yang berikutnya yaitu kepemimpinan yang laissez-faire. Di sini kepemimpinan tersebut yaitu menghendaki bahwasanya diberi banyak kebebasan. Ia berpandang bahwa biarlah para guru bekerja sesuka hatinya, berinisiatif dan menjelaskan kebijakan sendiri. Pandangannya bahwa para guru-guru akan bekerja dengan kegembiraan tanpa kekangan. Jadi dia bersikap bebas dan positive thinking terhadap guru-guru yang akan mengajar. Gitulah. Dan selanjutnya yang terakhir kepemimpinan yang demokrasi, yaitu pemimpin yang demokrasi menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompok, yaitu secara bersama-sama berusaha dan bertanggung jawab mencapai tujuan bersama. Jadi di sini pemimpin tersebut dia akan bekerja sama dan tidak pokoknya dia tidak ada menganggap dirinya sebagai ketua atau sama aja sama guru-guru yang lain. Yang penting mencapai tujuan secara bersama. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.